Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan proposal usaha mengenai peluang usaha nasi pecel di daerah Madiun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laura Revata Marisda dengan NIM J310200193. Saya dari kelas 3C. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pecel adalah makanan tradisional yang terdiri dari aneka sayuran. Pecel ditambahkan dengan bumbu pecel. Bumbu pecel sendiri adalah bumbu yang terbuat dari kacang tanah dan ditambahkan dengan beberapa cabai merah, gula merah, ataupun gula aren, asam, kunyit, daun jeruk, dan bawang putih. Biasanya, pecel disajikan dengan ditambahkan lauk, tahu, tempe, ataupun lauk pauk lainnya. Diberi nama pecel karena arti dari kata pecel menurut orang Jawa adalah tumbukan. Kandungan nutrisi yang ada dalam pecel sangat banyak karena nasi pecel menggunakan berbagai sayuran yang menyehatkan untuk dimakan. Selanjutnya yaitu ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tips untuk membuka usaha nasi pecel yang baik dan benar serta tidak merugi. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha bisnis yang semakin ketat saat ini. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis nasi pecel. Selanjutnya, yaitu ada visi dan misi. Visi usaha yaitu menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas terbaik, serta menyehatkan kesehatan tubuh dan mendirikan usaha mandiri. Misi usaha yaitu memberikan hasil produk kualitas nasi pecel yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan manfaat nasi pecel sebagai bahan produk pangan olahan yang lebih menguntungkan. Kemudian mengetahui proses produksi nasi pecel, mendeskripsikan pengelolaan keuangan untung produksi nasi pecel, mendeskripsikan cara pemasaran nasi pecel agar menjadi produk yang sangat memiliki nilai jual di masyarakat, dan juga mengetahui cara meningkatkan daya saing nasi pecel terhadap produk lain. Kemudian ada manfaat usaha. Yang pertama, manfaat di bidang ekonomi yaitu mendapat keuntungan yang didapatkan cukup besar. Kemudian manfaat bagi pemilik yaitu menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, dan juga manfaat bagi masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan makanan. Kemudian profil organisasi. Yang A, nama perusahaan yaitu Nasi Pecel Sri Tunjang. B, pemilik perusahaan yaitu Sri Utami dan Laura Reva. Yang C, produk yang dijual yaitu nasi pecel. Jenis usaha yaitu kuliner, dan alamat Seleko Kota Madiun. Produksi bisnis nasi pecel dan analisis bisnis. Yang pertama, produk yaitu nasi pecel. Yang B, aneka lauk produk nasi pecel yaitu ada tempe, tahu, telur, ati ampela goreng, mendoan, bakwan, ayam goreng, dan juga ikan bakar. C, analisis aspek finansial. Yang pertama, harga. Nasi pecel tanpa lauk dengan harga 5.000, lauk telur 2.000, lauk tahu 1.000, lauk tempe 1.000, lauk mendoan 1.000, lauk bakwan 1.000, lauk ati ampela goreng yaitu 3.000, lauk ayam goreng 7.000, dan lauk ikan bakar yaitu Rp15.000. Analisis yang kedua yaitu modal. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan antara lain yaitu kompor gas dengan harga 500.000, tabung gas 3 kg 300.000, piring rotan 4 lusin 600.000, sendok dan garpu 3 lusin 900.000, spatula 2 pieces yaitu 10.000, penggorengan 150.000, panci 50.000, saringan 20.000, pisau 2 pieces atau 2 buah yaitu 30.000, banner dengan panjang 2 meter yaitu 100.000, plastik 20.000, talenan 20.000, meja kayu 3 buah yaitu 600.000, kursi plastik yaitu 200.000, sehingga total perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk modal usaha nasi pecel yaitu sebanyak Rp3.500.000. Kemudian modal bahan baku per hari.
nasi yaitu 100.000, sayuran 20.000, telur 20.000, tempe 20.000, tahu 10.000, ayam 70.000, ati ampela 10.000, ikan 80.000, tepung terigu yaitu 10.000, kacang tanah 20.000, bawang putih 10.000, gula aren 50.000, cabai rawit 150.000, garam 5.000, gula pasir 10.000, kertas minyak 20.000, plastik pembungkus 15.000, dan karet gelang yaitu 10.000. Kemudian total bahan baku per hari yaitu 630.000. Jika ditotal semua dalam per bulan yaitu 18.900.000 rupiah. Sehingga total bahan baku yang dibutuhkan dalam satu bulan yaitu sebanyak 18.900.000 rupiah. Kemudian bahan baku per hari yaitu gaji karyawan 2 juta rupiah, listrik dan air 300.000, isi tabung gas untuk bulan kedua dan seterusnya 100.000, total biaya operasional bulan pertama 2.300.000 rupiah, dan total biaya operasional bulan kedua dan seterusnya yaitu 2.400.000 rupiah. Jika ditotal semuanya, yaitu total biaya untuk bulan pertama sebanyak 23.600.000 rupiah. Sedangkan untuk total biaya bulan kedua dan seterusnya sebanyak 19.120.000 rupiah. Yang ketiga, laba dan rugi. Asumsi penjualan per hari 150 bungkus nasi pecel dengan total penjualan per bulan yaitu 150 bungkus nasi pecel dikali Rp5.000 per bungkus dikali 30 hari yaitu Rp22.500.000. Pada bulan pertama, penjualan per bulan yaitu menghabiskan total biaya Rp22.500.000 dengan biaya Rp23.600.000 sehingga diperoleh kerugian Rp1.110.000. Kemudian, penjualan pada bulan kedua. Penjualan per bulan yaitu menghabiskan total biaya Rp22.500.000 dengan biaya Rp19.210.000. Yang didapatkan pada kerugian bulan pertama yaitu Rp1.110.000. Sehingga diperoleh keuntungan pada bulan kedua yaitu sebanyak Rp2.180.000. Kemudian penjualan pada bulan ketiga. Penjualan per bulan yaitu Rp22.500.000 dengan biaya Rp19.210.000. Keuntungan yang didapat pada bulan ketiga yaitu Rp3.209.000. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Faktor internal meliputi strength atau kekuatan dan juga weakness atau kelemahan. Kemudian faktor eksternal yaitu meliputi opportunities atau peluang dan juga threats atau ancaman. Yang pertama, strength atau kekuatan meliputi tidak memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya, harga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, rasa yang nikmat dan gurih karena kualitas yang kami utamakan. Banyak jenis lauk pauk yang disajikan dan juga perlengkapannya mudah didapat. Sedangkan weakness atau kelemahan yaitu apabila pembeli kurang ramai, maka permintaan akan sedikit. Jika harga bahan baku naik seperti cabai, telur, dan sebagainya, maka harga jual nasi bungkus akan naik tanpa mengurangi porsinya. Selanjutnya, faktor eksternal yang meliputi opportunities atau peluang yaitu sebagai makanan yang mudah dicari saat dibutuhkan mendadak, pemasaran yang cukup mudah, bisa dinikmati oleh semua usia, dan juga mudah dicari di berbagai tempat. Yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman, yaitu banyaknya pesaing yang berjualan berdekatan di sekitar kita. Analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar yang pertama target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat yang strategis atau di pinggir jalan. Yang kedua persaingan, dan yang ketiga sasaran pembeli yaitu semua kalangan masyarakat.
Kemudian strategi pemasaran yaitu yang pertama dari mulut ke mulut dengan bercerita dengan teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita. Yang kedua yaitu dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengembangan pasar, menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan. Yang keempat yaitu pengembangan produk, yaitu dengan menambahkan rasa atau lauk pauk yang mungkin tidak ada di pesaing lain. Dan yang kelima yaitu langkah-langkah promosi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan potongan harga untuk pembeli yang membeli nasi pecel di atas 20 bungkus dan memberi diskon 10% pada hari-hari besar tertentu. Selanjutnya, perencanaan bisnis. Metode pelaksanaan program yang pertama, metode pengumpulan data, yaitu dengan mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha. Yang kedua, yaitu survei bahan baku, menjalin kerjasama dengan toko atau penjual bahan baku. Yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat, dengan memberikan secara cuma-cuma kepada tetangga sekitar dan pelanggan 5 orang pertama. Yang keempat yaitu penjualan atau pemasaran produk, yaitu pada pagi hari sebelum kita kuliah atau sore dan malam hari setelah kuliah. Yang kelima yaitu pembagian hasil kerja dengan keuntungan dibagi dengan rata. Selanjutnya yaitu rencana usaha. Yang pertama, yaitu rencana jangka pendek, yaitu dengan menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis dan meningkatkan kreativitas. Yang kedua, yaitu rencana jangka menengah, yaitu dengan cara menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Yang ketiga, yaitu rencana jangka panjang dengan meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha yang kita miliki saat ini. Penutup. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis kami. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Semoga saran dan kritik dapat menjadi acuan atau pembelajaran bagi kami untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Atas segala waktu dan perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.